Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul komunikasi dalam lingkungan bisnis. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri Andi Hermansyah, teman saya Diva Priyandi, dan ada Tiara dan ada Rivaldi Dwi Ramadan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Tiara. Untuk Tiara dipersilakan. Terima kasih Andi. Suaranya jelas kan ya? Jelas. Ya, yang pertama ada pengertian komunikasi dalam berorganisasi. Organisasi disebut sebagai kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sedangkan istilah komunikasi mengandung makna bersama-sama yang berasal dari bahasa Latin. Communication yang berarti pemberitahuan, pemberian bagian atau dalam sesuatu. Pertukaran, di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kata sifatnya adalah komunis yang artinya bersifat umum atau bersama-sama. Kata kerjanya adalah communicare, artinya berdialog, berunding atau bermusyawarah. Sedangkan komunikasi organisasi itu sendiri berarti proses yang terjadi dan muncul dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, hingga pertukaran informasi dan pesan. Dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rivaldi. Hubungan komunikasi intrapersonal dapat diartikan sebagai asosiasi antara paling tidak 2 orang saling bergantung yang menggunakan beberapa pola interaksi secara konsisten. Dan siapa yang menjadi pasangan interaksi dalam sebuah periode waktu, hubungan interpersonal merupakan hal yang paling penting dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Menurut Joseph De Vecchio, tahun 2013, hubungan interpersonal dibangun melalui beberapa tahap, yaitu kontak, keterlibatan, keakraban, kemunduran, perbaikan, dan putusnya hubungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Diva Priyandi. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan 2 orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat hingga pesan dimaksud dapat dipahami. Dalam pola komunikasi biasanya... Bentar deh, suaranya mantul. Mute dulu deh. Dalam pola komunikasi biasa disebut juga sebagai model, yaitu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk bertujuan pendidikan keadaan masyarakat. Cara mengelola komunikasi. Cara mengelola komunikasi ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Dan yang kedua, bagaimana menangani krisis komunikasi. Penjelasan dari kedua tersebut disajikan sebagai berikut. Penanganan pesan-pesan rutin dalam organisasi besar pada umumnya, volume pesan-pesan atau tertulis lebih banyak daripada dalam organisasi berskala kecil. Tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan manfaat atau benefit dari kegiatan komunikasi dengan biaya atau cost atau tertentunya. Dan yang kedua, untuk dapat memaksimumkan manfaat dan minimum biaya tersebut, seorang manajer perlu memperhatikan
berbagai hal tersebut. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan arus pesan dalam suatu organisasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis perlu dikelola dengan baik. Dan yang kedua, instruksi yang jelas, kesalahan yang menyebabkan macetnya komunikasi mungkin dapat dibebankan kepada setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, selanjutnya strategi meningkatkan keterampilan komunikasi. Dalam strategi meningkatkan keterampilan komunikasi itu ada 5. Yang pertama, mendengarkan orang lain dan menunjukkan minat pada apa yang mereka katakan. Dan yang kedua, melakukan percakapan tidak langsung seperti melalui telepon atau media sosial dengan tepat. Yang kedua ini kan karena udah zaman modern, mungkin nggak telepon doang, bisa dengan Instagram, Twitter, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, mendorong minat dan interaksi dari orang lain dalam tim Anda. Mendorong minat dan interaksi dalam orang lain di tim Anda itu termasuk organisasi yang sangat penting. Misalnya, kerjasama di dalam satu perusahaan. Kerjasama di dalam suatu perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan itu tersebut. Dan yang keempat, mengungkapkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dengan jelas. Nah, ini biasanya dipakai buat kayak rapat-rapat. Kayak misalnya mengungkapkan pendapat, pasti di suatu rapat ada yang namanya dikumpulkan semua karyawan untuk mempresentasikan pertanyaan yang belum jelas ataupun hasil-hasil yang belum diketahui oleh mereka. Yang kelima, mampu memberi pengaruh pada orang lain dalam artian positif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya dari presentasi kami adalah bahwa komunikasi dalam lingkungan organisasi itu sangat penting sekali, dan yang sangat diperhatikan saat berkomunikasi adalah tutur kata dan sikap cara berbicara. Terjalinnya komunikasi organisasi yang berkualitas dalam perusahaan harus mengandung unsur dalam komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan 4 dampak. Oleh sebab itu, komunikasi tidak mengandung unsur di atas, peluang terjadinya miskom. Penyampaian pesan ini komunikasi ke salah sasaran. Apabila frekuensi terjadi miskom tinggi dalam sebuah perusahaan, maka persoalan besar sedang melanda perusahaan itu. Karena pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator atau orang yang menyampaikan pesan pastilah berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Hal-hal seperti itu mengganggu perkembangan perusahaan. Alhasil, jalannya akan lambat. Disinilah pentingnya komunikasi organisasi bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Cukup sekian.